Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Mirna, untuk membuka presentasi dari kelompok 5 tentang analisis peluang karir pada bidang UI UX di era kemajuan AI. Presentasi ini merupakan hasil dari jurnal ilmiah Sistem Informasi untuk kebutuhan mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun anggota yang menyusun adalah Adioso, Dian Aprian, Dinda Pangesti, Mira Puji Rahayu, Muhammad Sultan Hasanuddin. Langsung saja, saya akan membacakan tentang abstraksi dari penelitian ini, yaitu seiring bertambahnya kemajuan teknologi, maka produk digital pun semakin banyak. Jika produk digital semakin banyak, maka kebutuhan untuk desainer UI/UX pun semakin bertambah. Namun, adanya AI, apakah akan berpengaruh pada profesi desain UI/UX? Pada kesempatan kali ini, kami mencoba untuk meneliti peran AI pada bidang UI/UX. Oleh karena itu, kata kunci yang kami gunakan yaitu perkembangan teknologi, desainer UI/UX, fleksibilitas kerja, artificial intelligence, dan pengalaman pengguna. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dioso. Sebelumnya terima kasih Mbak Mirna atas pembukaan presentasi artikel ilmiah dengan judul Analisa Peluang Karir di Bidang UI dan UX di Tengah Perkembangan Dunia Artificial Intelligence. Pada bab ini mungkin pada bab pendahuluan, jadi di bab ini kita coba akan jelaskan terkait peran dari desainer UI dan UX. Di era digital yang sangat berkembang pesat saat ini, peran dari user interface dan user experience menjadi sangat penting dalam menciptakan produk digital yang menarik dan mudah digunakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini perkembangan sistem informasi sangat pesat sekali di dunia digital. Semua orang hampir setiap hari pasti mengakses aplikasi maupun sistem informasi yang ada di internet untuk mencari informasi tentang produk-produk di dunia digital. Dengan semakin banyaknya aplikasi dan sistem informasi, maka semakin banyak pula permintaan akan profesional UI dan UX yang terampil untuk membuat desain UI dan UX semenarik mungkin dan semudah mungkin digunakan oleh konsumen. Semakin menarik desain, semakin mudah digunakan sebuah desain dari aplikasi maupun sistem informasi, maka akan semakin meningkatkan peluang diaksesnya aplikasi maupun sistem informasi oleh pelanggan, oleh konsumen di dunia internet. Dan untuk latar belakang disusunnya artikel ilmiah ini adalah yang pertama, kebutuhan akan desain yang menarik dan mudah digunakan. Perkembangan teknologi meningkatkan permintaan produk digital yang menarik dan mudah diakses sehingga menuntut peran yang penting dari desainer UI dan UX untuk menciptakan antarmuka yang optimal dan meningkatkan kepuasan konsumen. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan semakin banyaknya aplikasi dan sistem informasi yang ada di dunia internet, semakin banyak pula dibutuhkan jasa desainer dari UI maupun UX untuk membuat desain yang menarik dan mudah digunakan. Dengan semakin banyaknya jasa desainer UI dan UX diperlukan, maka akan semakin banyak membuka peluang lapangan pekerjaan di bidang desain UI dan UX. Pekerjaan di desainer UI dan UX sebagai desainer UI dan UX bisa dikerjakan dengan dua sistem mungkin menurut kami. Yang pertama adalah dengan masuk di sebuah perusahaan, bekerja sebagai karyawan perusahaan digital untuk pembuatan desain aplikasi sistem informasi. Yang kedua bisa dilakukan dengan freelance.
Yang pertama untuk dilakukan sebagai karyawan di sebuah perusahaan, pekerjaannya mungkin bisa lebih terstruktur waktunya, kemudian dari segi desain juga nanti akan ada bagian-bagian tertentu dari sebuah perusahaan untuk membuat desain UI dan UX-nya sehingga harus bekerja sama dengan tim. Namun yang perlu dicermati dari bekerja di sebuah perusahaan adalah pentingnya peningkatan karir dari seorang karyawan karena karir akan meningkatkan semangat dari karyawan dari yang awalnya desainer UI UX biasa harapannya tetap bisa meningkatkan karir sebagai senior desainer maupun berpeluang untuk berkarir sebagai manajerial di bidang desainer. Sedangkan jika bekerja sebagai freelance, maka eh, kemudahan yang dirasa adalah bisa sebagai bisa sebagai desainer bisa memanfaatkan waktu yang fleksibel dalam melakukan pekerjaan sebagai desainer UI dan UX. Dan latar belakang yang kedua, saat ini di dunia internet digital sudah dikenal yaitu artificial intelligence. Bahkan artificial intelligence yang saat ini ada di internet sudah mampu untuk membuat desain UI dan UX. Namun perkembangan teknologi AI ini eh, jangan dianggap sebagai ancaman oleh desainer UI dan UX, namun sebagai alat bantu yang dapat memudahkan seorang desainer UI dan UX untuk menciptakan antarmuka yang optimal dan meningkatkan kepuasan konsumen. Karena desain yang baik tetap harus dibuat dengan mengacu kepada user persona dari pelanggan yang akan disasar. Sehingga AI bukan sebuah ancaman, namun AI adalah sebagai sarana untuk mempermudah pekerjaan sebagai seorang desainer UI dan UX. Terima kasih. Berikut pendahuluan dan latar belakang dari artikel ini untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Adioso telah menyampaikan latar belakang dan pendahuluan dari dibikinnya atau dibuatnya karya ilmiah ini. Saya Muhammad Sultan Hasanuddin dari jurusan Sistem Informasi ingin menyampaikan tujuan dan hipotesa. Tujuan kami menulis karya ilmiah ini yang pertama adalah meneliti peran penting desainer UI UX dalam memenuhi kebutuhan produk digital yang menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran tentang masa depan karir yang sesuai dengan bidang UI dan UX. Yang ketiga, menganalisis dampak perkembangan artificial intelligence atau AI dalam mendukung pekerjaan desainer UI atau UX. Kami memiliki hipotesa bahwa desainer UI atau UX yang menciptakan antarmuka hingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen bisa berdampak positif dalam pendapatan perusahaan. Kemudian juga dengan AI bisa membantu kinerja desainer UI UX dengan menyediakan analisis data, meramalkan tren desain, dan mengotomatisasi mengotomatisasi tugas-tugas yang sering dilakukan sehingga desainer bisa mengerjakan pekerjaannya dengan lebih efisien dan lebih produktif. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, kembali lagi ke saya. Di slide metodologi ini, kami menggunakan dua metodologi sekaligus. Yang pertama yaitu kuantitatif.
yaitu survei dengan mengumpulkan data dari berbagai perusahaan atau platform yang sudah membuka lowongan kerja atau memperkerjakan desainer UX. Saya bisa sebut ini adalah Glassdoor, LinkedIn, dan Glints. Selanjutnya, kami melakukan analisis data, yaitu mengolah data survei untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kebutuhan dunia kerja, tantangan, dan peluang karir untuk pekerjaan desainer UX. Untuk kualitatifnya sendiri, kami melakukan wawancara, terutama dengan rekan-rekan kami, yaitu mahasiswa BINUS Online, jurusan Sistem Informasi, serta rekan-rekan kenalan kami yang sudah bekerja sebagai desainer UI UX ataupun di bidang terkait UI UX. Lalu kami juga melakukan analisis dokumen, yaitu mengkaji laporan dan artikel perkembangan UI UX serta implementasi AI pada industri tersebut. Lalu kami juga memantau atau observasi online untuk pekerjaan dan tren industri melalui situs web dan forum yang ada yang telah membahas peran AI dalam pekerjaan UX. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu di pembahasan. Sebelumnya sudah saya mention dan ini merupakan hasil dari kuantitatif, yaitu tentang pertumbuhan pesat aplikasi web dan mobile, di mana di akhir 2023 tercatat ada 5 juta aplikasi yang sudah uh, tersedia di Play Store dan Apple Store. Lalu untuk lowongan pekerjaan saya sendiri dari aplikasi yang ada itu ternyata dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir ini meningkat sekitar 20%. Bisa dilihat grafiknya di sebelah kanan, data ini dikumpulkan dari Glassdoor. Lalu untuk jenjang karirnya sendiri, UX ternyata sudah hingga ke manajerial. Jika dikonversikan ke eh, pendapatan atau income atau gaji di desainer UX yaitu sekitar 5 juta, mohon maaf 5 juta sampai 36 juta tergantung dari posisi mulai dari junior hingga manajerial. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan. Pembahasan kedua adalah tentang dampak AI pada desain user interface dan user experience. AI sudah menjadi alat dan teknologi yang dapat mendukung desainer dan berbagai aspek pekerjaan mereka. Dampak AI pada desain UI dan UX antara lain, pertama, menyediakan data pengguna dan rekomendasi desain. Dengan menggunakan AI, kita dapat menganalisis data pengguna untuk memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan mereka. Informasi ini dapat digunakan oleh desainer untuk membuat keputusan desainer yang lebih baik. Dengan menggunakan chatbox, misalnya chatbox AI seperti Gemini dari Google atau ChatGPT, kita dapat mengidentifikasi tren desain terkini sehingga dapat memberikan rekomendasi desain UI dan UX yang relevan pada desainer. Kedua, dampak AI pada desain UI dan UX itu misalnya pada platform desain Adobe X dan Figma. Kedua platform desain yang populer ini dapat mengintegrasikan fitur AI yang mampu membantu desainer dalam berbagai aspek, misalnya pengaturan tata letak, pemilihan warna, ataupun penempatan elemen desain. Dengan menggunakan AI pada platform desain, AI dapat mengoptimalkan tata letak antarmuka dengan menganalisis data pengguna dan mendeteksi interaksi mereka, sehingga mampu membuat antarmuka lebih efisien dan intuitif yang mempermudah desainer dalam membuat desain UI dan UX. Ketiga, AI mampu memprediksi integrasi pengguna. Dengan menggunakan AI dapat mensimulasikan bagaimana pengguna akan berintegrasi dengan antarmuka yang dibuat.
ini membantu desainer dan mengidentifikasi potensi masalah sebelum desain ini kita luncurkan. Selain itu, kita dapat menggunakan AI untuk melakukan pengujian dan validasi. Dengan menggunakan AI sebagai alat pengujian validasi, hasil yang kita dapat menjadi lebih cepat dan akurat. AI juga mampu membantu desainer dalam membuat pekerjaan yang otomatisasi. Dengan menggunakan AI, kita dapat membuat parameter tertentu, misalnya parameter pembuatan tata letak untuk halaman web atau aplikasi. Dengan menggunakan AI, dapat membuat desain otomatis sehingga mampu mempermudah dan mempercepat dan menghemat waktu kita. Dengan menggunakan AI ini, bagi desainer mendapatkan keuntungan antara lain meningkatkan efisiensi proses desain dengan mengoptimasi tugas-tugas rutin. Dengan memberikan tadi, misalnya memberi parameter yang kita tentukan, AI nanti yang akan melanjutkan dengan tugas-tugas rutinnya. Dengan bantuan AI ini, desainer menjadi tidak repot, sehingga fokus kita bagi seorang desainer dapat lebih fokus pada aspek kreativitas dan pekerjaan kita. Sedangkan tugas-tugas teknis dan analitis dapat kita serahkan pada AI. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan ketiga yaitu sinergi antara desainer dan AI. Dengan menggunakan AI ini dapat memberikan analisis data sehingga memberikan kesempatan desainer untuk lebih fokus pada aspek kreatif dan sinergi dan strategis dari desain. Sinergi antara desain dan AI ini juga membuat peluang baru dalam desain UX. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menciptakan termuka yang adaptif yang dapat menyesuaikan diri dengan preferensi dan perilaku secara otomatis. Bagaimana sih AI mendukung dan memperkaya dalam proses desain itu? AI itu mampu menganalisis data, hingga dengan menganalisis data pengguna dalam jumlah besar dan cepat dan akurat, AI yang kita gunakan ini akan menghasilkan insight tentang preferensi dan perilaku pengguna. Sehingga kita tidak harus menganalisis data satu persatu. Dengan menggunakan AI, kita dapat menganalisis data sehingga dapat mengidentifikasi para perilaku yang menunjukkan preferensi terhadap tata letak tertentu atau fitur tertentu dalam sebuah aplikasi. Selain itu, AI juga mampu melakukan personalisasi tingkat lanjut dalam desain UX. Dengan memanfaatkan AI ini, kita dapat mempelajari preferensi individu pengguna secara otomatis, menyesuaikan antar muka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan menggunakan AI ini, AI bisa mengubah tata letak, warna, atau jenis konten yang ditampilkan berdasarkan kebiasaan dan preferensi pengguna, hingga menghasilkan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Dengan menggunakan AI juga dapat membantu menciptakan desain yang responsif, yang mampu beradaptasi dengan berbagai ukuran layar perangkat, dengan menganalisis bagaimana elemen-elemen desain berintegrasi di berbagai perangkat. AI juga dapat mengusulkan penyesuaian tata letak yang optimal untuk memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan nyaman di semua platform. Dan itu kita dapat menggunakan AI untuk melakukan pengujian dan validasi. Dengan menggunakan AI, pengujian dan validasi dapat menjadi lebih efektif. Dengan otomatisasi proses pengujian, AI dapat dengan cepat menentukan versi desain mana yang paling efektif berdasarkan data kinerja pengguna. Selain itu, AI juga dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum desain ini kita luncurkan ke publik. Kesimpulannya, AI mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan desainer untuk menghemat waktu dan tenaga,
sehingga desainer dapat lebih fokus pada pengembangan konsep dan strategi desain yang lebih kompleks dan lebih tinggi. Karena dengan menggunakan AI dapat membantu dalam penyusunan warna, font, elemen visual lainnya sesuai dengan parameter yang telah kita tetapkan, sehingga desainer dapat mendapatkan hasil akhir yang lebih kita inginkan. Itu saja pembahasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Berikut saya bantu jelaskan mengenai kesimpulan dari penulisan kami. AI telah berdampak signifikan pada desain UI atau UX dengan meningkatkan efisiensi dan inovasi. AI memungkinkan otomatisasi tugas rutin, analisis data pengguna yang mendalam, dan prediksi tren desain, meningkatkan relevansi dan personalisasi pengalaman pengguna. Meski AI berharga, kreativitas, intuisi, dan empati manusia tetap menjadi peran penting dalam proses desain. Kolaborasi antara desainer dan AI menciptakan peluang baru dan meningkatkan kualitas produk dengan menggabungkan wawasan data dan keahlian kreatif. Peluang karir di bidang UI UX semakin menarik dengan pertumbuhan permintaan dan fleksibilitas kerja. Desainer UI dan UX yang memanfaatkan AI secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif, berkontribusi pada inovasi desain, dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Desainer UI UX harus tetap memperbarui pengetahuan tentang teknologi AI dan mengintegrasikannya dalam proses desain. Pelatihan dan sertifikasi dalam AI dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing. Kolaborasi dengan ahli AI dan partisipasi dalam komunitas desain juga dapat membuat peluang belajar dan berbagi pengalaman. Pendekatan ini memastikan desainer mengikuti tren teknologi dan mengikuti inovasi dalam industri UI UX. Berikut kami lampirkan chat plagiarism dari penulisan kelompok kami. Yang pertama, pada bab pendahuluan dan metode penelitian, berikut hasilnya, yaitu dengan hasil uniknya 100% dan indikasi plagiarismenya 0. Selanjutnya bab abstrak dengan hasil uniknya 100%, plagiarismenya juga 0%. Dan pada bab pembahasan, uniknya 98% dan plagiarismenya terdapat indikasi sebanyak 2%. Dan yang terakhir, di part kesimpulan, setelah kami cek mendapatkan hasil uniknya 100%, plagiarismenya 0%. Dengan tertampilnya slide ini, maka menandakan presentasi dari kelompok kami selesai. Demikian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan salah kata dari kelompok kami dalam presentasi, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.